Apa iki? Wis rong bengi, Memedi Congculi daden-daden kuwi ngetok ning cedhuk omahe Baidi. Desa Kepuh sonolika geger merga sumebare warta ana Memedi Congculi. Bareng wis ngono, Solekan terus nyebar swara sing wos-wose ngolo-olo calon Mudin Syukur. Ora wangon dadi Mudin. Ora jegus nyambut gawe katitik ora nguculi tali mayit ing pocongan jisime Baidi. Calon Mudin Syukur wis ndoita. Memedi Congculi kasebut mesti gaweane wong. Banyak bersemangat antara tahun akhir 60-an ya. Saya lihat memang tahun-tahun 50-an sampai 60-an itu ada tapi belum rutin, sehingga pada akhir 60-an itu baru rutin tiap minggu ada. Nah, awal mulanya tentu saja karena ini dianggap semacam rubrik yang bisa menarik pembaca, karena pembaca Banyak Bersemangat itu mayoritas adalah masyarakat Jawa, dan orang Jawa itu masih kental kepercayaan pada dunia-dunia mistik itu, dan itu ternyata disukai oleh mayoritas pembaca. Saya kira itu alasannya. Ceritanya ada dua ya. Pertama dari pengalaman penulis. Pengalaman penulis ini bisa dia sendiri yang mengalami, bisa juga pengalaman orang lain yang diceritakan kepada penulis. Kemudian penulis itu mengolah sendiri pengalaman orang lain tersebut dengan bahasa dia. Itu banyak sekali tulisan-tulisan yang berisi tentang pengalaman pribadi. Yang kedua, murni fiksi, artinya dari gagasan atau ide penulis atau pengarang soal alam lembut itu. Tapi tentu saja meskipun ini fiksi atau bukan pengalaman sendiri, yang jelas sedikit banyak pengarangnya sudah mempunyai pengetahuan soal dunia-dunia mistik, sehingga ceritanya bisa sinkron dengan keadaan. Pembuat film horor kita itu sekarang semakin lama semakin nggak kreatif ya. Mereka mengadopsi ide-ide dari Hollywood misalnya. Nah, ide dari Hollywood itu film-film horornya itu kan khas. Jadi misalkan sekelompok keluarga atau remaja yang lagi berlibur atau di sebuah tempat yang tidak mereka kenal, terus di sana mereka bertemu dengan misal sebuah desa yang menganut sekte apa, atau bertemu dengan keluarga psikopat, kanibal segala macam, mereka dibantai, tinggal satu yang selamat kabur gitu. Nah, itu sebenarnya kan merefleksikan tentang bagaimana karakter masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika itu tidak mengenal sesama bangsanya. Jadi agak minggir dikit sudah nggak dikenal, mereka tidak mengenal sesama bangsanya dan mereka menganggap itu ancaman. Itu sangat terlihat pada saat COVID beberapa tahun yang lalu. Orang-orang kita yang bandel-bandel itu kan kalau COVID itu menimbun apa coba? Menimbun hand sanitizer, menimbun masker. Kalau orang-orang Amerika enggak. Mereka ngantri di toko senjata. Itu bisa kita lihat di berita-berita yang masih ada di YouTube. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu merasa terancam terhadap sesama bangsanya. Nanti kalau kondisi COVID gini, nanti tetanggaku merampok segala macam. Nah, rasa takut itu terpancar pada film-film horor mereka. Nah, kita mengadopsi itu. Nah, kita menjadi bangsa yang ikut-ikutan tidak mengenal sesama bangsa kita. Agak minggir dikit, ada kesenian tradisional gini, wah ini horor. Ada tarian tradisional dijadikan antagonis di film horor. Dalang, wayang dijadikan antagonis di film horor.
itu dari kulit manusia, itu nanti sekte apa segala macam, menganut ilmu hitam bla bla bla. Padahal sebenarnya itu adalah budaya, dari kata budidaya. Jadi itu adalah bagaimana leluhur kita sejak dulu ya mengolah rasa untuk menjadi budaya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan zaman. Tapi oleh masyarakat kita sekarang, apalagi pembuat film horor, dibikin antagonis. Secara kontemporer dan populer, iya. Dan saya merasa sangat amat menonjol terganggunya itu dari sinema populer kita. Jadi seolah-olah segala sesuatu yang berbudaya etnik selalu akan dikontenkan secara horor. Dan ini sangat berbeda dengan Penyebar Semangat ya. Dalam cekak atau cerita pendek, misterinya tidak semua misteri itu horor ataupun jump scare ala-ala sinema ibu kota nasional Indonesia saat ini ya. Jadi pergeseran yang saya rasakan secara signifikan adalah semua budaya etnik, bukan hanya Jawa, dijadikan sinema horor komersil. Seolah-olah tidak ada inspirasi lain. Kita merindukan sinema dengan horor urban legend ya. Perkotaan, Si Manis Jembatan Ancol dan lain sebagainya. Itu sekarang malah terasa berkurang kalau kita mau bikin grafik tabelnya ya. Sekarang yang etnik tradisi itulah yang dikontenkan secara horor komersil. Iya, terlihat sekali. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Jadi dulu itu kalau di sinetron itu orang kalau pakaiannya ada Jawa gitu, wah ini dukun santet, ini penganut ilmu hitam. Maka yang penganut ilmu yang tidak hitam, yang baik-baik saja itu pakaiannya bukan Jawa, tapi luar sana. Itu udah dari dulu. Nah sekarang lebih parah. Bahkan pernah kita lihat ada presenter yang oleh sesama presenter digoda dengan dinyanyiin tembak Jawa, dia langsung terbirit-birit ketakutan gitu. Nah ini kan semakin parah gitu. Penyudutan dari budaya tradisional kita, dibilang itu sesuatu yang pasti horor gitu. Buat saya penyakitnya sekarang itu hal yang biasa dibuat menjadi luar biasa. Bagi masyarakat Jawa Timur dulu, yang terlihat dengan yang tidak terlihat, yang seen and unseen itu sesuatu yang normal-normal saja. Tetapi hari ini sesuatu yang tidak terlihat malah menjadi sesuatu yang dianggap berbeda dan akhirnya ditakut-takuti. Padahal sebenarnya tidak. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, katakanlah masa kerajaan klasik, antara yang terlihat dengan yang tidak terlihat itu merupakan sebuah harmonisasi dari kehidupan, yang mana sekarang itu mengalami lianisasi, melainkan sesuatu yang sebenarnya nggak lain-lain amat. Sopo kowe? Sopo kowe? Jengrah